Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih punya kesempatan umur untuk mengisi kebaikan, untuk menambah iman dan menambah amal saleh. Karena inti daripada hidup kita lillahi ta'ala, yang kita sama-sama membaca dalam iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ayat yang kita hampir setiap salat membaca dalam iftitah kita doa ini. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak bertantangan, banyak yang merasa gelisah, banyak yang merasa stres, banyak yang merasa tidak pernah terlepas dari ujian. Malah ada orang bertanya, kenapa saya diuji Allah SWT? Dia belum tahu di sini kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ujian, itu namanya surga. Yang membuat kita boleh tahan ujian dan menghadapi cobaan itu adalah kita ingat semua tidak ada yang merugi di hadapan Allah selama kita ikhlas dan sabar. Dan saya selalu menyampaikan prinsip saya terhadap ujian, ikhlas dan sabar, sempurna pahala, takdir tetap berjalan. Ikhlas dan sabar, sempurna pahala, dan takdir tetap berjalan. Dan takdir itu akan lewat, tidak akan diam di situ. Tidak ikhlas, tidak sabar, rugi pahalanya, takdir tetap berjalan. Jadi terserah Anda memilih yang mana, mau sempurna pahala atau rugi. Dan Rasulullah SAW sudah menjanjikan, tidak ada satupun yang kena orang mukmin walaupun sebuah duri, karena tubuhnya akan diganti oleh Allah dalam pahala. Biar duri saja, karena tubuh badan kita sudah dijanjikan, hatta syaukata yushaquha lahu biha ajr. Orang mukmin, kata Rasulullah, biarpun kena duri saja, digantikan oleh Allah dalam pahala. Allah maha baik terhadap orang mukmin, dan hal itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lancar, besok macet. Hari ini kaya, besok miskin. Kenapa ada selalu perubahan? Jangan Anda nyangka orang yang terkaya tidak diuji. Justru kekayaannya itu ujian. Orang miskin juga diuji, tapi bukan diuji dari sisi harta, tapi diuji dari sisi kemiskinan. Orang sehat pun yang tidak pernah sakit itu ujian. Kalau dia sadari nikmat sehat bisa menjadi ujian, itu artinya dia selalu ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Dia begitu lupa syukur, berarti ujian menjadi fitnah nikmat sehat. Oleh karena itu orang saleh pintar membedakan antara nikmat sama ujian. Orang saleh sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena setiap nikmat yang dia terima dianggap ujian, dan setiap ujian yang dia hadapi dianggap nikmat. Itu orang saleh. Malah kita bertanya, kenapa saya diuji Allah? Orang yang berkeluarga stres, yang belum berjodoh stres, orang punya keturunan stres, belum punya keturunan
Terus mau apa manusia? Manusia masing-masing tidak senang dalam keadaan. Kaya stres, miskin stres, sehat stres, sakit stres, punya keturunan bermasalah terus. Malah ada yang berkata lebih baik tak usah punya keturunan. Itu sudah tanda putus asa. Tapi begitu dia tidak punya keturunan, tolong Syekh doakan. Sudah 12 tahun saya tidak punya keturunan. Saya bilang, buat apa keturunan? Dia buat senang. Begitu dapat keturunan malah tambah susah, bukan senang. Karena kita tidak bersedia dari awal. Ini masalah kalbu sebenarnya, jamaah sekalian. Semua gerakan kita itu tergantung kalbu kita. Amalan manusia dua, amalan kalbu, amalan gerakan atau amalan apa namanya, perbuatan. Amalan tangan, amalan kaki, mata, telinga, gerakan, salat, haji, jihad dan yang lain-lain. Tapi ini semua dasar amalan itu tergantung kalbu kita. Bagaimana posisi kalbu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah karena digantungkan dalam kalbu, asal dalam hati kita harus memiliki dua hal, cinta dan jujur. Kalbu kita harus terisi cinta dan jujur. Dan ini bukan amalan di luar kalbu, malah justru dalam kalbu. Ini tidak karena ada cinta dan jujur akan menimbulkan masalah khusyuk, masalah tenang, masalah sakinah, masalah tidak ada rasa sakit hati, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Ini semua dasarnya cinta dan jujur. Yang dimaksud di sini cinta, mencintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Orang boleh menjaga diri dari perbuatan zina, tapi dia lupa ada zina tangan. Dia berfikir adalah zina perbuatan dosa besar, jangan mendekati atau berhubungan dengan cara yang haram, itu namanya zina. Dan dia lupa Allah tidak melarang zina. Zina boleh tidak? Zina boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kenapa kita setiap hari berzina? Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi Allah melarang jangan mendekati zina. Karena jatuhnya perbuatan zina itu ada proses. Dia tidak mungkin tiba-tiba orang mau laku zina. Ada langkah-langkah. Itu yang dilarang oleh Allah. Mata berzina, tangan pun berzina. Paling gampang sekarang zina tangan. Tahu zina tangan apa? HP, BlackBerry, SMS. Yang saya heran, orang yang SMS, dia lupa SMS ini adalah perbuatan tangan dan namanya zina karena isinya jurm. Yang ketiga, dia lupa akan hadap Allah dan akan Allah bertanya tentang tulisan itu. Satu kata bisa membawa orang masuk neraka 70 tahun. Kira-kira dalam SMS berapa kata? Saya menerima SMS, sungguh kasihan yang SMS. Saking joroknya saya tidak berani balas. Cuma saya berdoa, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Sampai ada orang SMS ingin berhubungan zina sama saya. Coba sejauh mana orang tidak ada rasa malu. Sungguh saya nangis. Dan saya tidak balas sama sekali, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Itulah yang kita perlu sadari. Zina kita kadang menjaga diri, fantas ibadah kita banyak bermasalah. Padahal saya yakin Bapak Ibu sedekah setiap hari, salat tahajud tidak pernah tertinggal, puasa Senin Kamis apalagi, silaturahim, baik hati, lembut, tawadu, berbuat baik sama semua orang, suka memaafkan orang, biar orang sengaja salah sama kita, kita ikhlas duluan.
Tapi ini semua ada arti kalau kita tidak memperhatikan hal-hal kecil ini, seperti zina tangan, zina mata, dan zina telinga. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei orang beriman, masuk dalam Islam dalam sejarah keseluruhan. Islam jemaah sekalian sangat sederhana. Allah tidak minta sepanjang hidup kita salat malam. Biarpun salat malam sedikit demi sedikit, tapi ada hal-hal yang lain yang mencegah salat malam itu adalah perbuatan tangan kita. Kita kan suka baca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna. Yang berbicara siapa? Tangan. Allah menutupi mulut mereka. Udah, kamu diam. Karena mulut mereka, lidah mereka akan berusaha membela, mencari alasan. Kami tidak sengaja, kami tidak pernah berbuat, kami, begitu jawabannya mereka. Allah tutupkan mulut mereka. Kalau kamu tidak mau bicara yang jujur, ada banyak saksi. Allah datangkan malaikat saksi, mereka tidak terima. Ya Allah, buat apa malaikat saksi? Saya tidak percaya malaikat. Barangkali malaikat suka tambah-tambah. Begitu kata manusia. Coba lihat manusia begitu berani sama Allah. Ya udah, kalau tidak mau percaya malaikat, saya bawakan saksi dari tubuh badan kamu sendiri, dari tubuhnya sendiri. Dia belum tahu Allah Maha Kuasa dan seluruh tubuh badan kita itu milik Allah. Ya silakan, masih berani-berani sama Allah. Allah tutupkan mulutnya. Wahai tangan, berbicaralah. Mulai tangan yang berbicara. Sekarang tidak bisa terbayang. Kalau mau bayangkan bagaimana tangan kita berbicara, coba Anda tulis SMS dan baca lagi. Itu namanya tangan berbicara. Akhirnya tangan kita sebut semua perbuatan. Tanda tangan, SMS, BB, apa saja yang dibuat oleh tangan disampaikan. Akhirnya dia kaget. Begitu Allah lepaskan mulutnya untuk berbicara, dia marah sama tangan. Sari, dari tadi saya bela-bela kamu, malah sekarang kamu jadi saksi buruk bagi saya. Marah. Cukup tangan? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun jadi saksi. Kita mulai kemana jemaah sekalian? Yang semestinya kita takut kepada Allah supaya kita tenang. Karena semakin tinggi takut kita kepada Allah, semakin tenang hati kita. Beda kalau kita takut sama seorang manusia. Beda sama kita kalau takut sama orang yang zalim, sama orang yang jahat. Kita takut sama apapun dalam lingkungan hidup kita di dunia, membuat kita malah lebih jauh takut dan terasa tidak nyaman. Beda sama rasa takut terhadap Allah, justru merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ketakutan kita kepada Allah membuat kita lari kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita merasa takut, bertambah zikir. Akibat berbanyak zikir, apa yang kita dapat? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berikan nikmat ketenangan. Kenapa sekarang kita selama ini berzikir tapi tidak pernah tenang, mana merasa gelisah? Karena belum ada rasa takut. Sama-sama kita baca Suratul Hadid, surah 57, ayat 16, 17 dan 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم ولهم أجر كريم. صدق الله.
Bisa kelihatan artinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya kita mulai takut kepada Allah? Apa belum saatnya sekarang kita mulai merasa khusyuk, merasa malu sama Allah dan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah bertanya sama kita, tapi pertanyaan itu Allah mengingkari perbuatan kita. Seolah-olah Allah memberikan peringatan, sampai kapan kita mau sadar? Sampai kapan kita mau bertaubat? Sampai kapan kita mau menjaga tangan kita? Sampai kapan kita mau menjaga pandangan mata kita? Sampai kapan kita mau menjaga langkah kaki kita? Sampai kapan masjid kita tidak bisa terisi dan menjadi makmur? Kapan saatnya salat subuh menjadi seperti salat Jumat? Kapan saatnya kita melihat orang tua bangga terhadap anak karena berbakti baik? Kapan saatnya anak ikhlas berbakti baik karena orang tuanya salih dan salihah? Kapan saatnya kita bersilaturahim tidak menunggu balasan hanya lillahi ta'ala? Kapan saatnya kalau kita salat itu memimpin kita untuk jauh dari fahsya dan munkar? Karena Allah telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Memang karena Allah menwujudkan ibadah salat untuk zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Mendirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Dan seluruh ibadah, kalau kita perhati, habis Jumat Allah perintahkan zikir. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Padahal baru habis Jumat. Habis Jumat berarti kan isi khutbah, isi ibadah, isi zikir. Tapi tetap Allah memerintahkan untuk berbanyak zikir selepas Jumat. Habis ibadah haji, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau sudah selesai manasik haji, berzikir kepada Allah. Jangan lalai, jangan kembali perbuatan buruk. Karena selama kita beribadah, memang jelas jauh dari keburukan. Tapi begitu lepas ibadah, kenapa kita kembali berbuat keburukan? Apakah ada pernah melihat seorang lagi salat, tapi dalam salatnya dia musik? Ada? Ada orang melihat dalam salatnya dia lagi SMS dong? Tidak kan? Tapi kapan muncul perbuatan buruk itu? Selepas ibadah. Karena kita tidak menjalankan perintah Allah selepas ibadah, jaga zikir. Karena tidak 24 jam salat, tapi bisa 24 jam berzikir. Subhanallah. Jemaah sekalian, saya mendengar seorang ibu kalau salat malam nangisnya luar biasa. Sambil dia menceritakan dan sambil dia curhat, nangisnya sampai dia merasa sejadahnya sudah basah. Tapi datang dia curhat sama saya, bagaimana jalan keluar dari permasalahan. Saya berkata subhanallah, kalau memang ibu titisan air mata lillahi ta'ala ikhlas, tidak akan perlu curhat kepada siapa-siapa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau kita sudah menadu kepada Allah, jangan lari kemana-mana. Karena kami sebagai ustaz, sebagai pendakwah, memberikan petunjuk, kami juga punya kekurangan dan punya kelemahan. Paling kami mampu, sangat terbatas kemampuan kami membantu mengarahkan supaya tidak salah jalan. Lewat konsultasi, lewat perbicaraan, komunikasi, lewat mengarahkan petunjuk. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada di antara bapak ibu yang sudah putus asa daripada ulama atau para ustaz, dan akhirnya dia melarikan diri kepada dukun dan sihir. Oleh karena itu terpaksa kami memberikan kesempatan. Orang mau curhat silahkan, orang mau berkomunikasi silahkan, orang mau konsultasi silahkan. Apa yang kami mampu bantu insya Allah. Tapi tetap saya mengarahkan semua kembali kepada Allah. Gantungkan kalbu kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan itu yang menjadi bahasan saya insya Allah hari Rabu besok. 10 kunci menhayati Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah fahami 10 kunci, walaupun tidak bisa bahasa Arab, insya Allah akan nikmati bacaan Al-Quran.
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang sudah sebenarnya sempurna. Tapi kita merasa banyak kekurangan karena kita melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lain. Kalau kita merasa sakit, kita selalu melihat orang yang sehat. Akhirnya kita tambah tidak ridha terhadap takdir sakit. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih parah sakitnya, kita pasti mengucapkan alhamdulillah, masih saya milih. Oleh karena itu kata Rasulullah memberikan jalan mudah supaya tidak sakit hati dan tidak gelisah. Kata Rasulullah, kalau urusan dunia jangan anda melihat orang yang lebih atas dari kamu, malah justru lihat yang lebih bawah. Kalau anda lagi susah, lagi banyak masalah, banyak ujian, anda ingat masih anda bisa tidur di dalam rumahnya dalam keadaan aman dan nyaman. Tapi ada orang lain tidak punya tempat tidur. Coba kalau boleh keluar malam hari, berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan, dan tidurnya aja tidak bisa nyaman karena begitu dia mendengar suara mobil lewat, dia langsung bangkit supaya masih mengharapkan sedikit rezeki supaya untuk bisa makan pagi hari. Tapi kalau kita biarpun pusing dan stres tetap tidur, apalagi sudah hidupin AC-nya, lupa dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengajak semua untuk menjaga cinta dan jujur kita dalam hati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dua hal ini yang menjaminkan kita mendapatkan manisnya iman. Wallahi jamaah sekalian, dunia ini sangat indah bagi orang mukmin kalau dia bisa tahu bagaimana jalan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya sampaikan, kalau kita bisa mendapatkan ridha Allah, sungguh semuanya beres. Itu yang perlu kita selalu targetkan dalam kehidupan kita. Dan terbukti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku secara total lillah. Kalau kita menjadikan hidup kita lillah, harta kita lillah, nyawa kita lillah, waktu kita lillah, semua yang kita miliki lillahi ta'ala, karena memang semua dari Allah. Sehat dari Allah, harta dari Allah, keturunan dari Allah. Waktu yang kita manfaatkan dan kita bisa mengisi yang terbaik, memang waktu itu juga dari Allah. Dan kita semua menarahkan kepada Allah, Allah jaminkan juga kematian menjadi indah. Jadi bukan hidupnya jadi indah, mati pun jadi indah. Dan terbukti bagaimana orang saleh saat kematiannya, Allah sibarkan berita mereka sedunia. Imam Ahmad Hambali disalati jenazah lebih dari 2 juta orang. Saat beliau hidup, banyak orang yang fitnah beliau, sampai sebabnya fitnah dizalimi dan masuk penjara. Dan dia tidak punya kesempatan menghadap khalifah supaya dia jelaskan apa sebenarnya. Tapi itulah perbuatan kezaliman. Tapi beliau tetap sabar. Padahal imam ulama besar, dia boleh berkata kepada masyarakat yang begitu antusias dan begitu mereka cinta kepada beliau, bisa merubahkan banyak hal. Tapi tetap mereka memilih kesabaran dari mengajak masyarakat untuk berfitnah lagi atau membuat hal-hal yang tidak diharapkan. Apa yang terjadi? Didatangi oleh orang-orang yang benci sama dia, yang menjadi musuhnya. Kata beliau, kalau memang kamu orang ikhlas dan saleh, kenapa bisa dizalimi dan masuk penjara? Apa jawaban beliau? Kata beliau, tanda Allah terima bukan sekarang, nanti kamu lihat saat kematiannya. Nanti kamu lihat saat kematiannya, siapa yang mati dalam keadaan indah. Subhanallah, apa yang terjadi? Musuhnya Imam Ahmad Hambali saat kematian tidak ada yang urus sama sekali. Sampai anaknya pun ditinggal, dibiarkan. Akhirnya karena jenazah tidak diurus, malah keluar bau sampai orang tidak tahan di rumah, dibuang di padang pasir. Imam Ahmad Hambali disalati 2 juta orang. Saking banyak orang yang salat, tidak sampai saat salat disalati, orang datang bergiliran ke makam Imam Ahmad Hambali salat, dari waktu salat subuh sampai isya masih jamaah antri salat jenazah. Allah telah janji orang yang sempurna iman dalam kehidupannya dan dia menjaga cinta dan ikhlas
menjaga cinta dan jujur, dan menjadikan hidupannya segalanya lillah, Allah jaminkan kematiannya juga akan menjadi yang terindah. Jemaah sekalian, mesti kita ingat, semua akan kembali kepada Allah. Hari ini, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, semuanya akan kembali dan akan hadap kepada Allah. Dan semua akan bertanggung jawab atas perbuatan. Perbuatan lidahnya, perbuatan tangan, kaki, apapun, semua akan terhitung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa perbuatan kita, walaupun kita sendiri lupa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita semua memiliki Tuhan yang maha baik, yang maha kasih sayang. Biarpun berapa dosa kita, dengan istighfar, taubat, bagi Allah gampang mengampuni dosa semua. Buktinya surat Az-Zumar ayat 23 dan seterusnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ulama menjelaskan ini termasuk salah satu ayat yang memberikan harapan kepada setiap orang yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Berapa sih dosa kita? Biarpun dosa kita sepenuh bumi, masih diberikan harapan diampuni Allah selama kita cinta dan jujur saat bertaubat. Kalau kita tidak sadar sendiri, jangan sampai Allah berikan ujian yang mensadarkan kita, tapi habis itu kita menghadapi kematian dalam keadaan itu. Mesti kita mengambil pelajaran daripada orang lain, tapi jangan sampai Allah jadikan kita pelajaran bagi orang lain. Itu paling buruk. Kata ulama, hamba yang paling buruk Allah jadikan pelajaran bagi orang lain. Jadi Allah celakakan dia, Allah hina dia, Allah menjadikan dia sengsara, tersesat, tidak bisa apa-apa, tapi mensadarkan orang lain. Itu paling buruk hamba seperti itu.